Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjut mengenai security risk management konsep ya. Kita melanjutkan kuliah tentang analisis ancaman siber perusahaan. Nah, tentunya ketika teman-teman kemarin membahas threat landscape, kemudian bagaimana threat di perusahaan, gitu ya. Nah, tentunya kita tidak bisa lepas dari akibat dari threat tersebut, karena threat ini bisa mengeksploit vulnerability dari aset information yang kita miliki. Nah, tentunya sumber daya resource yang dimiliki oleh teman-teman, baik dari sisi waktu maupun sumber daya teknologi, kemudian sumber daya manusia untuk mengatasi threat, ini tentunya terbatas ya. Maka kita perlu memprioritaskan aset mana yang perlu kita prioritaskan. Nah, bagaimana kita memprioritaskan? Tentunya ada beberapa metode ya, dan itu dipelajari di security risk management. Ini yang pertama kita bahas adalah mengenai apa itu resiko, ya, cyber security risk maksudnya. Kemudian vulnerability dan threat ya. Nah, tentunya kalau threat sudah beberapa kali kita bahas ya, mulai dari threat actor, threat vector, kemudian threat tool, kemudian threat landscape gitu ya. Kemudian threat melakukan exploit gitu, terhadap vulnerability. Nah, itu tapi ini kita singgung lagi ya, karena terkait dengan security risk management. Nah, di bagian resiko, teman-teman tentunya sering mendengar ya resiko ya, jangan ambil resiko gitu ya, atau ini resikonya adalah ini. Kemudian beberapa mungkin di antara teman-teman yang punya asuransi ya, nah tentunya mereka membayar terhadap potensi ya, potensi kejadian. Jadi belum terjadi, tapi kita sudah melakukan pembayaran terhadap asuransi. In case terjadi breach, kemudian atau kalau di cyber security ada exploit atau attack. Nah, tentunya setelah terjadi kejadian, nah itu asuransi tersebut bermanfaat. Gitu. Sehingga umumnya yang dimaksud dengan risk itu what is risk? Di sini didefinisikan sebagai potensi dari loss ya, atau potensi dari damage. Jadi memang belum terjadi umumnya, karena ini masih ngomongin potensi. Kita harus berhati-hati terhadap resiko bahwa kalau naik pesawat ada kemungkinan jatuh. Atau kita harus hati-hati kalau naik motor karena ada kemungkinan kita jatuh. Nah, untuk mengurangi resiko itu biasanya kita mereduce ya. Kalau naik motor dipasangin helm, kalau naik pesawat mungkin pesawatnya naik di atas laut ya biasanya ya. Nah, itu kita membahas lagi bahwa resiko adalah potensi kemungkinan terjadi loss atau damage. Nah, damage-nya sendiri terjadi kalau terjadi bencananya atau terjadi kejadian resikonya. Nah, kalau di cyber security ya terjadi exploit terhadap vulnerability oleh threat ya. Nah, ini beberapa contoh resiko. Ini misalnya di financial loss, kemudian data privacy kita terekspos gitu ya, atau loss of privacy, kemudian reputational damage, atau kita kena implikasi legal ya, sehingga suruh bayar denda, atau bahkan ini kehilangan jiwa ya. Nah, di cyber security untuk mengurangi potensi resiko, nah kita bisa membuat rencana ya, atau mengimplementasikan rencana yang kita sebut sebagai risk management plan. Ini contoh gambaran resiko ya, kalau misalnya kita jalan di atas tali menyeberangi danau yang banyak buayanya, gitu kan. Berarti beberapa resiko, misalnya resiko ya kehilangan orang ini,
kehilangan orang ini. Ini merupakan most valuable asset di sini. Kemudian resiko lainnya adalah resiko ya kehilangan orang ini, ya kehilangan orang ini. Tapi orang ini dalam hal ini kita sebut sebagai aset. Kita sebut sebagai aset. Nah, kemudian dia membawa tongkat ini. Tongkat ini sebenarnya untuk mengurangi ini resiko dia jatuh, karena sebetulnya vulnerability orang ini berjalan di atas tali adalah bagaimana dia menjaga keseimbangan. Jadi dia vulnerable terhadap keseimbangan. Nah, resikonya adalah dia bisa jatuh ya, bisa jatuh. Nah, krokodilnya threat-nya lebih tinggi. Kalau jatuh tapi nggak ada krokodilnya, dia mungkin resikonya ya jatuh aja, risikonya ya jatuh aja. Tapi kemungkinan bisa tenggelam. Untuk mengurangi kemungkinan dia tenggelam, dia harus pintar renang. Nah, tapi di sini karena ada krokodil, jadi threat-nya itu bukan hanya dia bisa tenggelam, tapi bisa dimakan buaya. Sehingga kemungkinan lainnya meskipun dia pintar renang, dia itu bisa dimakan buaya. Nah, jadi threat-nya tergantung, ada jenis banyak threat ya. Ya kalau nggak ada buaya, threat-nya tetap. Threat-nya itu dia bisa tenggelam atau dia bisa basah, gitu ya. Nah, untuk mengurangi dia jatuh, berarti dia harus pakai tongkat penyeimbang, gitu kan? Atau dia harus banyak training, latihan ini, atau dia jalannya diperbesar, ya, atau secara ininya bisa banyak macam-macam ya, termasuk mungkin ngasih bantalan. Jadi kalau di tempat sirkus gitu, ya, di tempat sirkus ini kan bantalannya itu bisa berupa jaring ya. Jadi kalaupun dia jatuh, resikonya nggak terlalu buruk. Jadi dia jatuh sih bisa jatuh, tapi dia bisa mengurangi impact-nya ya. Jadi dia hanya jatuh, tapi nggak loss of life. Nah, hal-hal yang semacam itu dia masang ini, kemudian masangin jaring, kan? Sehingga yang semula kemungkinannya adalah meninggal menjadi hanya paling hanya sekedar jatuh gitu ya. Nah, itu masang ini kita sebut sebagai kontrol. Nah, risiko sendiri kita sebut dia adalah moving target, ya kan? Ya artinya risiko ya tergantung, yang pertama adalah aset kita sendiri, gitu. Jadi threat-nya sama, itu threat-nya bisa sama, gitu, environment-nya sama, tapi kalau asetnya ini hanya aset ya hanya untuk nyimpen data-data yang nggak penting, gitu ya. Nah, tentu resikonya ini bisa kena attack gitu, tapi kita nggak akan banyak mengalami kerugian ini, gitu. Karena mungkin asetnya ini ya hanya untuk latihan, gitu kan. Nah, tapi kalau asetnya ini benar-benar aset yang isinya data-data penting, dalam hal ini aset ini adalah aset information teknologi, kan, aset IT, gitu. Dikatakan kontainernya atau infrastrukturnya, server misalnya, gitu. Tapi di dalamnya dia hanya pegang data-data yang krusial ya, data-data penting, gitu kan. Yang backupnya mungkin malah nggak ada, gitu kan. Sehingga kalau ada apa-apa, threat-nya sama, tapi resiko kalau ini kena expose, terkompromis, nah tentu resikonya akan besar. Jadi asetnya sama, kan? Asetnya berbeda dengan threat yang sama, resikonya bisa berbeda. Sehingga resiko ini disebut sebagai moving target salah satunya karena dia itu tergantung dari sensitivitas target resource ini. Semula server yang sama, ya, awalnya
isi dengan data-data penting, tapi kemudian datanya dibagi, gitu ya. Datanya dibagi. Asetnya sama, trade-nya mungkin sama, tapi dengan pembagian ini risiko menjadi lebih kecil bagi perusahaan karena dia sudah menjadi ke banyak tempat, gitu ya. Sehingga sensitivity dari resource ini mempengaruhi besar kecilnya risiko. Itu yang pertama. Setelah itu mungkin risiko juga tergantung dari perubahan di trade landscape, kan. Jadi mungkin trade aktornya berubah, kemudian teknologi tool orang melakukan attack itu berubah, gitu kan. Kemudian environment-nya berubah, tentunya resiko terhadap aset yang sama juga bisa berubah. Kemudian perubahan legal dan kebutuhan regulatory, jadi yang diminta oleh pemerintah, gitu ya. Mungkin semula tidak ada kewajiban bahwa institusi tidak perlu menyimpan data-data transaksi dalam waktu 10 tahun, gitu ya. Ya artinya kalau data-datanya transaksinya hilang, ya secara legal nggak ada masalah. Tapi kemudian ada regulasi yang menyatakan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu, katakan harus disimpan dalam waktu minimal 10 tahun, ya kan? Nah, kemudian terjadi attack, gitu kan? Inilah datanya, data-data transaksi itu hilang, sehingga ini yang akan berubah resiko yang semula kalau hilang nggak masalah, ya paling ya masalahnya hanya dia nggak bisa melihat histori dari transaksi, kan. Tapi kalau ada implementasi regulasi yang menyatakan seperti itu, nah maka kalau hilang dia menghadapi resiko tuntutan hukum, gitu ya. Ya tergantung dari regulasi. Misalnya kalau tidak memenuhi ini, maka A, B, C, dan seterusnya, kan. Nah, yang dia hadapi adalah resiko ini. Nah, kemudian risk is moving target juga bisa karena perubahan security policy. Ya, security policy-nya semula yang aset tertentu, gitu ya, itu ya policy-nya ini boleh diakses oleh seluruh karyawan, gitu kan. Tapi kemudian policy-nya berubah bahwa aset ini hanya boleh diakses oleh karyawan tertentu. Nah, itu juga merubah risiko kalau terjadi akses yang tidak dikehendaki. Kemudian bisa on schedule, based on resource sensitivity to risk, ya. Jadi risikonya ya tergantung dari itu juga, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan jadi pengaturan, gitu, pengaturan waktu, misalnya umumnya kalau di perbankan itu pelaporan rekap itu terjadi di akhir bulan, kan. Dan itu terjadinya di tanggal 31 misalnya. Maka kalau jaringan ini jatuh pada tanggal 15, jadi down pada tanggal 15 pada jam 1 malam, ya nggak terlalu sensitif. Terjadi sih mati, cuma resikonya ya mati ini aja, gitu kan. Transaksi yang nggak bisa lewat nggak ada karena memang sepi. Tapi bayangkan kalau ini asetnya sama, jaringan ini, kemudian kejadiannya dia mati di tanggal 31 pada jam sibuk, pada jam katakan jam 5 sore, gitu kan. Nah, itu bisa beda. Nah, ini bisa resikonya itu bisa naik turun besar kecilnya berdasarkan waktu kejadian, schedule-nya. Nah, tentunya ketika teman-teman membahas mengenai resiko, gitu, membahas semua orang tahu bahwa kalau naik pesawat itu bisa jatuh, gitu kan. Nah, si A naik pesawat, tentu dia punya potensi, punya resiko untuk jatuh.
Tapi si B nggak pernah naik pesawat, ya tentunya resiko jatuh dari pesawat nggak applicable di B. Sehingga di sini penting membahas bahwa resiko itu harus ngomongin tentang asetnya. Nah, kalau cyber security risk, nah tentunya kita harus ngomongin tentang information assetnya. Apa itu information asset? Nah, ada beberapa definisi ya, contohnya yang dari CSU Edu. Ini adalah semua yang diidentifikasi, collection of data, yang disimpan dengan cara tertentu, dikenali, punya value terhadap performance dari sebuah bisnis ya. Kemudian information asset juga dianggap sebagai body of information itu sendiri. Jadi si informasi itu sendiri yang punya value terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, ini berdasarkan simplicable.com. Tapi umumnya information asset yang dibahas di cyber security itu adalah seluruh aset ya, seluruh aset IT, seluruh aset IT, termasuk gedungnya. Jadi kalau kita punya data center, ya data centernya itu disebut juga sebagai aset cyber security, aset cyber lah, aset cyber physical tepatnya. Sehingga kalau teman-teman punya DC itu gedung data center, kemudian di dalamnya ada rak, di dalam rak kemudian ada server, di dalam server baru ada OS, di dalam OS ada beberapa aplikasi, di dalam aplikasi ada beberapa data-data. Nah, semua ini adalah dikonsider sebagai cyber physical asset yang masuk dalam lingkup dalam pembahasan security risk management. Karena ketika kita membahas tentang manajemen, ketika kita mau melindungi data yang ada di sini, nah tentunya kita harus berpikir mulai dari keseluruhan, ya kan? Karena di cyber security itu kan konsepnya adalah salah satunya kita harus melindungi in-depth layer ya, jadi dari banyak sisi yang harus dilindungi. Nah, tentunya ketika kita melindungi satu data atau beberapa data yang ada di sini, yang ada di dalam aplikasi, yang kita lindungi ya bukan hanya data ini, tapi kita melindungi aplikasinya, kan? Kita melindungi OS-nya, atau kita melindungi secara keseluruhan, melindungi servernya. Nah, server ini tentunya akan semakin aman kalau cache-nya dilindungi. Cache-nya dilindungi berarti ruang DC-nya dilindungi. Ruang DC dilindungi artinya gedung DC-nya pun harus dilindungi. Dilindungi itu dalam arti termasuk kita harus memilih data center yang contohnya tidak di daerah yang konflik, tidak memilih DC yang rawan terhadap banjir, rawan terhadap gempa. Itu semuanya bagian dari security risk management. Sehingga ketika kita ngomongin security risk management, meninjau asetnya itu bukan hanya aset informasinya sendiri, bukan hanya body of information, tapi termasuk kontainer, termasuk servernya, jaringannya. Kalau di sini ada interkoneksi, termasuk jaringannya. Nah, itu yang diingin. Nah, kalau kita membahas sekedar fokusnya di information asset, ini beberapa contoh asetnya adalah misalnya strategi perusahaan sendiri kan, kalau ini diketahui oleh kompetitor, nah tentunya akan menurunkan competitiveness dari perusahaan itu. Kemudian bisa produk atau servisnya, kan? Bisa intellectual property, atau bisa berupa trade secret, bisa berupa project, bisa berupa training material, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita memformulasikan risiko? Nah, kita memformulasikan risiko, umumnya ada dua approach ya. Yang pertama adalah secara kualitatif, yang kedua adalah secara kuantitatif. Ada banyak metode, artinya rumusannya itu ada beberapa framework ya. Jadi, misalnya risiko itu didefinisikan sebagai perkalian antara threat dan vulnerability. Tapi bisa juga cara yang lain. Kemudian yang kita hitung ini adalah dengan cara
kuantitatif ya, tapi bisa juga dengan cara kualitatif. Kita hanya menentukan tinggi, apakah moderate, apakah low, dari dua aspek, likelihood threat itu terjadi dan dampaknya terhadap aset. Jadi misalnya kalau likelihood-nya sering terjadi, kemudian dampaknya high, maka risikonya tinggi. Tapi sebaliknya, kalau threat itu jarang, dan kalaupun kena, impact-nya rendah, maka risikonya rendah. Nah, untuk mengurangi potensi risiko, nah ini tadi kita mengimplementasikan risk management plan. Nah, contoh yang lain, rumus dari risiko bisa aja dia merupakan kombinasi antara sensitivitas terhadap aset, kemudian severity kalau probability-nya kena, dan juga threat likelihood. Ada juga yang dikalikan. Ada bahkan yang umumnya annualized loss expectancy gitu kan, sama ini. Jadi dilihatnya itu disesuaikan dengan laporan tahunan financial per tahun. Itu juga ada. Nah, ini contoh formulating risk yang lain selain merupakan perkalian antara threat dan probability. Itu ini kombinasi antara tiga aspek ya. Sensitivity, risk namanya sensitivity, asset sensitivity. Nah, ini merupakan relative value kalau jadi gini Mas, misalnya kalau kita punya server critical itu ya, server critical, maka kalau terjadi gangguan yang sederhana misalnya suhu di ruangan data center itu naik misalnya. Nah, itu sebetulnya ingin paling kita lindungi itu adalah server critical dibanding server yang biasa. Nah, itu ada sensitivity dari nilai aset. Jadi ibaratnya kalau asetnya penting ya ada kena dikit itu dia pasti lebih sensitif dibanding yang asetnya nggak terlalu kritikal. Nah, kalau yang severity, nah ini mengukur tentang dampaknya, besarnya dampak kalau threat itu mengeksploit vulnerability. Nah, sementara kalau likelihood, nah ini merupakan tingkat keseringan ya atau frekuensi bahwa threat itu ada mengancam aset cybersecurity. Nah, dalam risk management ini ada beberapa istilah ya yang perlu kita kita review. Yang pertama adalah risk management itu sendiri ya. Nah, risk management umumnya dimaksudkan sebagai proses untuk mengidentifikasi, kemudian mengontrol dan meminimais atau bahkan menghilangkan ya risiko seperti risk yang mungkin akan punya dampak terhadap information system ya, sehingga pada mengeliminir sampai cost kalau terjadi sesuatu itu bisa kita terima. Ya, sama kayak orang tadi ya, orang jalan di jembatan gitu kan. Ini resikonya di sini banyak buaya gitu kan, banyak buaya. Kemudian dia bisa jalan di sini gitu kan. Pertama untuk meminimalisir ini meminimalisir bahwa dia akan jatuh itu ya, dia akan mengurangi seringnya jatuh ini kan. Dia pakai ini gitu. Pun kalau dia jatuh ini masih ada buaya kan. Ya kalau buayanya nggak bisa dihilangin, misalnya ini merupakan threat yang ada, ya paling ini dipasangin jaring kan, dipasangin jaring. Kemudian ininya diperbesar. Kemudian ada istilah risk assessment. Nah, di risk assessment ini adalah kita mengakses threat, ya, kemudian impact-nya dan vulnerability-nya dari
information dan information processing facility, dan likelihood, ya, tingkat keserangan dari threat. Gitu. Nah, ini lebih untuk mengidentifikasi resiko, kemudian menganalisis resiko, kemudian mungkin base-nya adalah terhadap performance maupun cost dan quality faktor yang lain. Kemudian kita melakukan prioritas. Ya, tentunya namanya resiko, tiap aset, resiko aset itu mengalami sesuatu terhadap ancaman, itu pasti banyak ya di perusahaan. Tapi ketika kita memilih, kan, itu cara memilihnya adalah dengan memprioritaskan resiko yang paling gede, yang kalau perbaikannya butuh cost yang paling kecil biasanya. Nah, jadi kalau di perusahaan itu pasti dibatasi oleh limitasi biaya, ya, biaya, limitasi waktu, dan limitasi sumber daya manusianya. Sehingga kalau kita tidak melakukan prioritasi, nah tentunya kita akan bingung kalau terjadi insiden, ini aset mana yang akan di recover dulu. Memang ketika melakukan risk management, melakukan prioritasi, ini antara ketika kita memilih, memang datanya penting, gitu ya, datanya penting. Tapi kita apakah akan menyelamatkan masing-masing data, atau menyelamatkan aplikasi yang melindungi data, atau melindungi OS yang di mana data itu berada, atau melindungi servernya, atau melindungi data centernya. Nah, itu tentu prioritasnya semakin banyak yang bisa dilingkupi oleh entitas, ya, entitas perimeter. Nah, itu semakin prioritas untuk ditangani. Ya, kalau di sini ada 100 data, gitu kan? Ada 100 data, kemudian ada 10 aplikasi, kemudian ada 2 OS, ya, tapi ada 1 server. Kalau semua kejadian sama, tentu kan pilihannya kita fokus di ngaktifin ini satu-satu. Nah, tentunya kita nyari root cause analisisnya, ya. Tapi secara umum konsepnya adalah ya kita harus backup yang melingkupi ini dulu, gitu, servernya misalnya. Nah, agar kalau terjadi sesuatu, resiko terjadi, nah supaya kalau terjadi resikonya itu nggak gede, maka kita nambahin namanya risk control. Nah, di risk control ini efeknya itu bisa kita memang meng-avoid keseluruhan resiko. Jadi ibaratnya kalau naik pesawat, resikonya jatuh. Maka seseorang yang ingin tidak jatuh dari pesawat, tidak naik pesawat. Nah, itu risk avoidance. Tapi biasanya yang dilakukan orang adalah reduction. Jadi dia mengurangi dampaknya aja. Jadi ya semula tetap mereka naik pesawat, tapi dia percaya bahwa kalau pesawatnya jatuh itu enggak fatal, gitu ya. Misalnya di pesawat yang konsep future pas pesawat itu di ruang penumpang itu merupakan bagasi terpisah, gitu ya. Jadi kayak ini mereka punya ini apa namanya, kayak payung, gitu ya, kayak parasut pengaman. Nah, itu tapi belum diimplementasikan. Atau ditransfer resikonya, ditransfer. Nah, contohnya itu tadi bahwa yang beda dengan kehilangan jiwa, ya. Tapi kalau misalnya yang kita kirim naik pesawat tadi adalah barang, kan? Nah, barang ini bisa hilang, bisa jatuh, tapi kerugiannya kita transfer ke asuransi. Nah, kita cukup membayar jumlah kecil untuk biaya itu. Ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan risk resolution, kemudian risk monitoring. Nah, di risk resolution ini ya, dengan melakukan simulasi, benchmarking, analisis, kemudian pengaturan staff,
Risk monitoring mungkin ya dengan melakukan monitor, kalau ada sesuatu kita lakukan correction, ada risk assessment, ada tracking gitu ya. Nah, risk management life cycle tentunya merupakan proses yang terus-menerus ya. Karena kan kalau kita membuat risk management mengikuti guidance tertentu atau framework tertentu. Contohnya misalnya ya, NASP SP 837, Octave, ISO 27005, COSO, FAIR, sama CREM, maka ini merupakan proses yang terus-menerus ya, berulang. Jadi umumnya ketika sebuah institusi mengadopsi ini risk management, yang dipilih adalah ini penilaian yang nggak terlalu detail, katakan ambil yang kualitatif dulu, yang baginya hanya 3 gitu ya. Misalnya high, moderate, kemudian low. Mungkin berikutnya di tahun berikutnya asetnya sama tapi ininya dibagi 5 atau secara kuantitatif. Nah, kemudian aset yang dimasukkan di program ini juga aset-aset kritikal dulu gitu ya. Mungkin setelah itu ditambah menjadi yang less critical dan berikutnya mungkin hampir menyeluruh. Nah, secara umum risk management life cycle itu kita mulai dari resource profilingnya. Jadi kita resource-nya, asetnya itu apa saja gitu ya. Kemudian mendefinisikan sensitivity dari tiap aset, kemudian melakukan risk assessment, sering enggaknya mengidentifikasi threat-nya, dan sering enggaknya threat itu muncul, relevan enggak, kemudian vulnerability dari tiap aset, baru kita melakukan risk evaluation. Jadi tiap aset yang punya masing-masing punya resiko apa, gitu. Nah diputuskan apakah memang resiko itu diterima atau mau di-avoid sama sekali, atau mau ditransfer atau dikurangi, di-mitigate. Itu ditentukan. Setelah itu tentunya dokumentasi, karena ini menjadi patokan berikutnya ya. Jadi dokumentasi tentunya sangat penting. Setelah itu bagaimana memitigasi resiko, memitigasinya dengan mengimplementasi kontrol ya. Setelah itu divalidasi, kemudian terus dimonitoring dan diaudit, dan akan berlanjut terus. Nah, ini beberapa resiko yang nanti klasifikasinya masuk disaster. Contohnya kalau ada kejadian, kebetulan ini adalah laptop, gitu kan. Di sini ada data. Gitu kan. Resiko yang terjadi kalau laptop kita lagi ngetik, paling datanya kehapus, gitu kan. Nah, itunya datanya kebetulan data personal, maka impact ke perusahaan ya nggak gede, gitu kan. Tapi ada sebuah kejadian yang punya resikonya itu menyebabkan disaster. Contohnya kalau data center tempat institusi kita itu kena badai, gitu. Kemudian kena tsunami, mungkin kena banjir, atau kena gempa bumi, gitu ya. Nah, itu ada namanya disaster recovery plan. Nah, ini beberapa contoh kontrol yang bisa dilakukan. Ini contohnya kalau misalnya kita punya aset server critical, kan. Si aset ini ditaruh di ruang data center. Nah, kebetulan di ruang data center itu AC-nya sudah tua, gitu ya, sehingga vulnerability kegagalan AC ini tinggi. Threat-nya ya sistem failure dari si ruangan server ini, dari vulnerability ini. Nah, impact-nya semua service yang menggunakan server ini bisa unavailable, gitu ya. Ya, misalnya at least 3 jam, kemudian
likelihood terjadi exploit terhadap vulnerability ini tinggi karena umurnya sudah tinggi, umurnya sudah tua ya si AC ini. Kemudian ditandai juga dengan ruang server, suhunya sudah panas. Gitu ya. Nah, risikonya tentu tinggi. Recommendation control-nya membeli AC yang baru. Kemudian ada apa namanya threat terhadap aset. Asetnya bisa sama ya, critical asset, gitu kan. Tapi threat-nya sekarang malicious human, bisa interference, bisa DDoS, gitu kan. Vulnerability-nya ya karena firewall-nya dikonfigur secara kurang baik, gitu ya. Impact-nya sama misalnya. Misalnya ini contohnya kita bikin sama ya, ini sama. Nah, tapi impact-nya adalah semua aplikasi yang ada di server ini bisa terganggu. Tapi likelihood-nya ini jarang karena malicious attack yang melibatkan ini DDoS attack 2 tahun sekali, kan? Ini medium. Sehingga resikonya meskipun sama-sama tadi terhadap server ini dengan impact yang sama, tapi yang ini medium. Dan kontrol recommendation-nya juga berbeda, karena kan berbeda tadi ya. Sehingga kontrol measurement-nya adalah memonitor si firewall ini. Atau menambahkan IDS atau IPS, gitu, dan seterusnya. Nah, ketika kita menambahkan kontrol, tadi ya, nah tentu resiko itu nggak bisa hilang 100%. Jadi meskipun kita ngasih jaring gini, gitu kan, orang ini resikonya memang nggak dimakan buaya, gitu kan, tapi resiko dia tetap jatuh dan bisa lecet. Sehingga resikonya yang semula dimakan buaya turun menjadi lecet. Tapi lecet itu tetap resiko. Nah, itu yang disebut sebagai residual risk namanya. Jadi yang semula dia jatuh dimakan buaya, tapi sekarang dia jatuh tapi lecet atau tulangnya keseliu. Nah, itu tetap ada risiko. Nah, itu residual risk. Itu merupakan risiko existing dikurangi dengan kontrol yang dilakukan. Nah, itu kira-kira konsep security risk management secara umum. Nah, tentunya ini terkait dengan vulnerability dan asetnya. Nah, vulnerability sendiri ini merupakan kelemahan dari sebuah sistem ya. Vulnerability dan kelemahan sebuah sistem. Jadi kalau vulnerability ini dieksploit, tentunya akan menyebabkan terjadi resiko itu tadi. Resikonya terexercise ya. Jadi impact-nya ada di situ. Nah, si vulnerability sendiri ini mungkin bisa berasal dari kelemahan desain atau dari bug, gitu, atau dari ini yang tidak secara sengaja. Ada juga vulnerability yang memang hanya ada di teori atau yang memang ini non-exploit yang ada di database exploit. Nah, bagaimana attacker hubungannya antara exploit dengan vulnerability? Ya, kita bisa gambarkan kira-kira seperti ini. Kalau kita punya sistem IT, kemudian punya router, tapi yang nggak secure, nah attacker bisa mengeksploit router yang tidak unsecure ini, bisa dia lewati untuk mendapatkan informasi yang ada di server sini. Jadi ibaratnya si attacker mengeksploit kelemahan dari router yang tidak secure. Nah, vulnerability bisa muncul karena satu mungkin desainnya yang memang kurang baik, gitu kan, atau implementasinya yang kurang baik, atau manajemennya yang kurang baik. Nah, di poor design ini contohnya adalah hardware dan software system yang mengandung cacat desain, ya, kelemahan desain. Contohnya misalnya SendMail di awal itu punya kelemahan di versi awal di unit. Ini punya kelemahan karena hacker punya
bisa akses ke privilege sebagai root access. Atau di dokumen PDF versi tertentu gitu, attacker bisa menyusupkan program sehingga kalau dokumen ini diklik itu bisa membuka backdoor dari komputer yang akses dokumen PDF. Nah, si vulnerabilities bisa juga dari poor implementation ya karena memang produknya bagus, sistemnya yang dipilih bagus, tapi implementasinya mungkin kurang bagus karena implementasinya dia konfigurasinya adalah default gitu ya. Nah, default kalau kita punya router gitu ya, biasanya kan ada default password gitu ya. Kemudian kalau terjadi sesuatu, nah biasanya dengan tombol tertentu ini punya kunci general gitu. Itu biasanya di produk-produk tertentu seperti itu. Sehingga kalau implementasi menggunakan configuration default, nah itu tentu punya resiko yang tinggi. Atau poor management. Jadi implementasinya sudah bagus, desainnya sudah bagus, tapi semua orang ada kabel di sini, semua orang punya akses kan, tanpa dicek, dan bahkan mereka bisa nyolokin kabel ke sini atau matiin power di sini. Nah, ini vulnerability analisis teknik ya, ada yang static analysis, kemudian ada dynamic analysis. Ini di pengembangan software ya. Jadi untuk menganalisis ada tidaknya vulnerability, seberapa banyak vulnerability. Nah, itu kita sebut static analysis atau whiteboard testing. Ini kita mereview aplikasi yang dibikin, program yang dibikin adalah line by line ya. Code-nya kita review. Kemudian ada dynamic analysis, ini sebagai black box testing. Jadi aplikasinya sudah jadi, nah baru di tes, kita lihat output-nya. Ini ada yang automated, ada yang manual testing. Nah, kita juga bisa menggunakan ini data-data enumeration itu dari common vulnerability exposure, kemudian common weakness enumeration atau common attack pattern enumeration and classification. Dan atau bisa melihat ini klasifikasi dari vulnerability. Jadi misalnya kita punya sistem, kita coba lihat di WAPS Top 10, vulnerability-nya apa saja sih yang relevan terhadap aset informasi yang kita miliki. WAPS ini www.waps.org, mungkin tiap tahun bisa berubah-ubah. Kemudian ada WSC, Web Application Security Consortium. Kemudian kita juga bisa lihat di dbExploit ya, dbExploit, www.dbExploit. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini kan teman-teman bisa lihat dbExploit gitu ya. Nah ini jadi kelemahan contohnya. Ini tahunnya, tanggal date-nya sama tahunnya, ada SolarWinds Kiwi Cat Tools, kemudian ini platformnya Windows, ini apa saja ininya, itu teman-teman bisa lihat di sini. Ini code CV-nya belum ada. Pak, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Bentar. Share screen. Oh, udah ya? Oh, ya. Udah, Pak. Sudah, Pak. Jadi teman-teman tinggal klik Google, klik dbExploit gitu, muncul ya di sini dbExploit. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa search. Contohnya di sini tentang SolarWinds Kiwi Cat Tools Unquoted Service Path. Platformnya Windows, autornya sini, kita bisa klik di sini. Nah, ini CVE code-nya belum ada, autornya ini merupakan keterangannya ini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di ini ada CVE ya. CVE itu bagian dari Common Vulnerability Enumerator dari MITRE.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini, bisa CVE gitu. Nah, di sini ini dari Matter ya, CVE. Atau teman-teman kalau mau kalkulator CVSS, tinggal CVSS. Nah, di sini ada kalkulator yang terakhir versi 31 kayak ini. Ini di sini. Nah, ini kalau teman-teman punya aset, kemudian dikalkulit sama dia. Jadi networknya, adjacent-nya, apakah sifatnya lokal, apakah fisikal. Ini akan ada skornya nanti. Nah, teman-teman bisa menggunakan skor ini untuk memprioritaskan nilai aset. Tapi ini dari sisi vulnerability-nya. Nah, untuk mengukur resiko kan ada vulnerability sama threat-nya. Threat-nya biasanya tingkat keseringan threat itu ada. Nah, threat-nya dilihat dari threat, laporan threat itu apa namanya, landscape gitu ya. Nah, di-combine jadilah security assessment terhadap semua aset yang teman-teman miliki. Tentunya sebelum teman-teman bisa menghitung ini ya teman-teman harus tahu asetnya apa saja. Nah, bingungnya kadang-kadang asetnya itu adalah semua data gitu kan, setelah itu server. Padahal kan teman-teman harus ini apa namanya mengklasifikasikan itu per kelompok yang sesuai gitu. Jadi kalau domainnya adalah data ya data semua kan, kemudian aplikasi-aplikasi, sehingga teman-teman lebih mudah kalau terjadi sesuatu yang akan dihandle itu apanya. Kemudian nah di sini ya. Jadi kemudian ada CVE, CVSS, NVD, National Vulnerability Database. Nah, ini database yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan komparasi atau tracking vulnerability apa yang bisa terjadi di aset informasi yang kita miliki. Tapi tentunya kita juga harus tahu duluan aset informasi itu. Tapi sekarang ada tools ya, vulnerability scanner kayak Nessus itu tentunya mempermudah. Sehingga kalau kita scan seluruh aset informasi yang ada di jaringan kita, nah dia akan scan apa saja kelemahannya. Biasanya ini di level bukan di level datanya ya. Kalau yang scan Nessus itu biasanya di level at least OS, level aplikasi gitu. Nah, threat-nya sendiri udah beberapa kali ya teman-teman kita bahas, ada threat actor, kemudian threat vector, kemudian threat tool, kemudian ada threat landscape, ya kan? Dia akan mengeksploit vulnerability. Tapi ada baiknya kita lihat lagi threat ini, threat bisa yang sengaja maupun tidak sengaja, ya kan? Terhadap aset kita, ya kan? Terhadap aset kita. Nah, threat-nya itu bisa change to information, jadi karena perubahan, kemudian mungkin gangguan terhadap service, gangguan terhadap akses, atau kerusakan dari hardware-nya, atau kerusakan dari fasilitasnya. Jadi sama-sama ini bisa secara tidak sengaja dan tidak sengaja, dan threat-nya itu bisa ini. Kemudian teman-teman juga sudah mempelajari threat landscape reference ya. Itu ini ada beberapa contohnya, ada banyak lagi. Mungkin ada yang dari Verizon, ada CSI, ada Symantec, ada Sophos, kemudian ada Trend Micro, kemudian dari anti malware vendor dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa melihat ini real time attack tracker. Ini beberapa ada di kelas emas ya, saya sudah di situ. Ini bisa dari FireEye, Cyber Threat Map, kemudian NOS IP Viking, Network Digital Attack Map, kemudian ada dari Kaspersky Cyber Threat Real Time Map, kemudian ada CyberFit, World Map, Global Botnet Threat Activity, ada dari Grab, Global Network, IP View Attack, maupun Global Dashboard. Nah, kalau teman-teman klik di sini, cuma
Coba saya terlihat di sini mapnya setiap saat ada serangan dari mana, keterangannya apa, termasuk di map-map yang lain. Kemudian ada beberapa project untuk melihat attack yang mungkin akan relevan dengan aset yang dimiliki oleh teman-teman terkait dengan security risk concept. Mungkin bisa melihat di Honeynet project, kan address-nya ini http://map.honeynet.org, kemudian ada cyberfit from Anubis Network, kemudian mungkin dari IP Viking ya. Ini beberapa referensi yang digunakan. Nah, saya kira-kira itu ya tentang security risk management konsep yang bisa disampaikan.